Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu waqtafa wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, dalam Islam kita diperintahkan untuk memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah adalah hubungan vertikal, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sementara hablum minan nas adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Untuk hubungan vertikal ini kita bisa memaksimalkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, baik dengan salat, puasa, zikir, salawat, sedekah, beristighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, atau ibadah-ibadah lainnya. Dan untuk hubungan vertikal ini relatif lebih mudah. Karena jika kita berbuat kesalahan, kita khilaf, kita berbuat dosa, bahkan sebanyak apapun dosa kita, pintu ampunan Allah selalu terbuka lebar untuk kita. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Ya bana Adam, law balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali." Wahai anak Adam, jika dosamu memenuhi langit, kemudian engkau datang kepadaku, beristighfar, memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Dan aku tidak peduli seberapa banyak dosa yang telah engkau lakukan. Itu untuk hubungan vertikal. Sementara untuk hubungan horizontal, hubungan kita kepada sesama manusia, ini agak berat. Karena ketika kita berbuat salah kepada orang lain, maka dosa kita tidak akan diampuni sebelum kita mendapatkan maaf dari orang yang pernah kita zalimi. Itulah kenapa kita diwajibkan untuk meminta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti sebelum kita meninggal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man kanat 'indahu mazlamatun li akhihi min 'irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yaum." Barang siapa yang pernah menzalimi saudaranya, baik itu berhubungan dengan kehormatannya atau hal-hal lain, maka hendaklah ia meminta agar kesalahan-kesalahannya dihalalkan atau dimaafkan. Al-yaum, al-yaum artinya hari ini juga, atau dengan kata lain di dunia ini. Jangan sampai kezaliman kita bawa ke akhirat. Jangan sampai kita dituntut di dalam mahkamah Allah atas kezaliman yang kita lakukan pada orang lain. Maka inilah pentingnya saling maaf-memaafkan, supaya hati kita bersih dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit iri, dengki, dan benci. Selain itu, kita juga ingin menyatukan hati kita dengan saling memaafkan. Karena jika hati kita bersatu, walaupun kita berbeda pendapat, maka insya Allah semua masalah akan bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Akan tetapi sebaliknya, walaupun di lisan kita sepakat satu kata, tapi hati kita bercerai-berai, maka yang akan timbul adalah hipokrisi, kemunafikan antar hubungan kita. Ketika kita bertemu dengan orang lain, kita saling sapa, saling senyum, tapi di belakang kita saling membicarakan keburukan orang lain. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, berbicara tentang maaf memaafkan, sebenarnya dua-duanya sama-sama berat. Kita bahas dulu dari memberi maaf. Dalam memberi maaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita suri tauladan yang sangat sempurna. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau malah dilempari kotoran unta, tulang unta, bahkan dilempari batu. Sampai-sampai darah menetes dari pelipis beliau. Pada waktu itu, malaikat yang menjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad
untuk mengangkat gunung besar untuk ditimpakan kepada penduduk Taif agar mereka semua binasa. Tapi Nabi Muhammad malah menjawab, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Jangan. Karena saya berharap kelak ada dari keturunan mereka yang menyembah Allah, yang mentauhidkan Allah. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang menzalimi beliau. Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Inilah kenapa Rasulullah sangat dicintai oleh umat muslim. Tapi bukan hanya umat muslim, bahkan musuh-musuh beliau pun cinta kepada Nabi Muhammad. Begitulah seharusnya akhlak seorang muslim. Ketika dia disakiti, dia sabar dan dia memaafkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diceritakan dari Anas bin Malik bahwa pada suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Tiba-tiba Rasulullah bersabda, yadkhulu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Dalam riwayat lain dikatakan, yatlu'u alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan masuk sebentar lagi calon penghuni surga. Beberapa saat setelah itu ada seorang lelaki yang masuk masjid. Dan hal ini berulang 3 kali selama 3 hari berturut-turut. Setiap Rasulullah mengabarkan akan datang calon penghuni surga, maka orang inilah yang masuk. Pada waktu itu Abdullah bin Amr bin As penasaran, amalan apa yang menyebabkan orang ini menjadi orang yang sangat istimewa, menjadi ahli surga. Saking dari penasarannya, Abdullah bin Amr memohon izin untuk menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari 3 malam untuk melihat amalan-amalannya. Tapi sayangnya selama menginap 3 hari 3 malam, beliau tidak mendapatkan amalan istimewa apapun dari orang itu. Sholat tahajudnya biasa-biasa saja, tilawahnya biasa-biasa saja, zakatnya biasa-biasa saja, infaknya biasa-biasa saja. Pada akhirnya Abdullah bin Amr menceritakan, sebenarnya saya menginap di sini ingin melihat amalan istimewa apa yang engkau lakukan. Karena Rasulullah bersabda, engkau adalah calon penghuni surga. Maka orang itu mengatakan, ma hiya illa ma ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa apapun. Amalan saya ya yang kamu lihat selama kamu di sini. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghishan wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahullah iyyah. Hanya saja saya membiasakan diri untuk tidak iri, tidak dengki, tidak benci kepada orang lain. Dia membersihkan penyakit hati, dia berlapang dada, dan dia memaafkan orang-orang yang menyakitinya. Maka Abdullah bin Amr mengatakan, hiyallati la nutiq. Amalan inilah yang tidak mampu kita lakukan. Karena memang memaafkan orang yang menzalimi kita, berlapang dada, membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, benci, itu mudah dalam teori, tapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Bahkan dalam pembahasan fikih, hukum memaafkan orang yang menzalimi kita tidak wajib. Tidak wajib. Itulah kenapa nanti di hari kiamat akan ada tuntutan-tuntutan di mahkamah Allah atas kezaliman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Tapi kita harus ingat bahwa memaafkan ini adalah perkara yang baik, perbuatan yang mulia. Dan Allah sudah menjanjikan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang memaafkan. Firman Allah, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan dan memilih untuk berdamai, maka Allah akan memberikannya pahala yang sangat besar.
Pemirsa UBTV yang dirahmati Allah, selanjutnya kita bahas tentang meminta maaf. Ketika kita berbuat salah kepada orang lain, maka kita harus meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita. Baik itu kita pernah mendzalimi, kita pernah memaki, mencaci, menuduh, bahkan berghibah di belakangnya. Maka kita harus meminta maaf atas kesalahan-kesalahan kita sebelum salah satu dari kita meninggal dunia. Karena jika kesalahan kita tidak dimaafkan di dunia, maka kelak kita akan membayarnya dengan pahala-pahala kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama wala mata'." Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Maka Rasulullah menjelaskan hakikat dari kebangkrutan itu. Rasulullah bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang di hari kiamat, di akhirat kelak, dia datang membawa segudang pahala. Dari salatnya, dari puasanya, dari zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka damma hadza. Akan tetapi di sisi lain dia juga datang membawa dosa-dosanya karena dia pernah mengumpat orang lain, menghina orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain, bahkan menumpahkan darah orang lain. Fa ukhidha min hasanatih, maka kelak di hari kiamat kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya akan diambil dan akan diberikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi. Sampai ketika pahalanya sudah habis dan dosanya kepada orang yang pernah ia zalimi belum lunas, ukhidha min khatayahum, maka dosa-dosa orang yang pernah ia zalimi akan diambil dan ditransfer kepadanya. Summa turiha finnar, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena pada waktu itu dia sudah tidak mempunyai pahala dan dia pun harus menanggung dosa dari orang-orang yang pernah dia zalimi. Maka berhati-hatilah dengan dosa kepada manusia. Berpikirlah 1000 kali sebelum kita menzalimi orang lain, karena mereka akan menjadi saksi-saksi kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu hari Rasulullah duduk dengan para sahabat. Kemudian beliau melihat jenazah yang dibawa ke tempat pemakaman. Beliau bersabda, "Mustarih wa mustarah minhu." Dalam artian ketika seseorang meninggal dunia, maka dia bisa menjadi orang yang mustarih ataupun dia bisa menjadi orang yang mustarah minhu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang mustarih dan orang yang mustarah minhu?" Maka Rasulullah bersabda, "Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah." Seorang hamba yang beriman ketika dia meninggal, dia beristirahat dari penatnya kehidupan, sulitnya kehidupan menuju rahmat Allah, menuju kasih sayang Allah. Wal abdul fajiru yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Sementara seorang hamba yang fajir ketika dia meninggal dunia, maka semua orang, negeri, pepohonan, bahkan hewan-hewan pun beristirahat karena kematiannya. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa kita sebagai manusia memiliki 2 pilihan selama hidup. Yang pertama, kita bisa memilih menjadi orang yang saleh, yang selama hidup kita selalu berbuat kebaikan kepada orang lain, sehingga kelak ketika sudah meninggal kita bisa tersenyum, sementara orang-orang lain menangis karena kepergian kita. Mereka menangis karena mengingat kebaikan-kebaikan kita. Atau pilihan yang kedua, menjadi orang yang fajir, orang yang fasik, orang yang zalim, melakukan kejahatan-kejahatan yang ketika kita meninggal dunia, kita yang akan menangis, sementara orang lain akan tersenyum karena terbebas dari kejahatan-kejahatan kita. Kita bisa meraba dengan hati kita.
seandainya kita meninggal hari ini, apakah kita akan dikenang dengan kebaikan-kebaikan kita, atau kita malah akan dikenang karena keburukan-keburukan kita? Berbuat baiklah pada semua orang, khususnya pada keluarga, kerabat, tetangga, fakir miskin, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, karena mereka akan bersaksi atas kebaikan kita selama di dunia. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian ada jenazah yang dibawa ke pemakaman. Kemudian pada waktu itu orang-orang bercerita tentang kebaikan-kebaikan jenazah itu selama hidup. Maka Rasulullah bersabda, wajabat, wajib, wajib. Beberapa saat setelah itu ada jenazah lain yang dibawa. Tapi pada waktu itu orang-orang bercerita tentang keburukan-keburukannya selama dia hidup. Maka Rasulullah bersabda, wajabat, wajib, wajib. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa arti dari wajib ini wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan, man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang setelah meninggal kalian ingat kebaikan-kebaikannya, maka wajiblah baginya surga. Wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Dan barang siapa yang kalian ingat keburukan-keburukannya, maka wajiblah baginya neraka. Antum syuhadaullahi fil ard, antum syuhadaullahi fil ard, antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Maka carilah saksi sebanyak-banyaknya. Orang-orang soleh di sekitar kita akan menjadi saksi atas baik buruknya kita selama di dunia. Dan kita pun bisa menanyakan kepada orang-orang terdekat kita. Kita bisa bertanya pada keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Kita katakan kepada mereka, anakku, istriku, seandainya aku meninggal hari ini, apa yang akan kalian kenang tentang aku? Kalau mereka mengatakan engkau adalah ayah yang baik, engkau adalah suami yang bijaksana, engkau adalah suami yang bertanggung jawab, maka pertahankan dan tingkatkan hal itu. Lukislah kenangan manis sebanyak mungkin selama kita masih hidup. Tapi sebaliknya, jika mereka hanya akan mengenang keburukan-keburukan kita selama hidup, maka perbaikilah dari sekarang mumpung masih ada waktu. Jadilah tokoh utama yang akan diingat dengan kebaikan-kebaikannya, khususnya kepada keluarga. Karena sabda Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Karena bisa jadi orang-orang di luar sana melihat kita sebagai orang yang baik, orang yang sopan. Tapi ketika orang-orang terdekat kita melihat kita sebagai sosok yang sombong, yang kikir, yang jahat, yang zalim, maka itu akan menjadi masalah besar kelak di akhirat. Karena keluarga kita, mereka adalah saksi-saksi terdekat kita. Keluarga kita adalah amanah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sabda Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, pada sesi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, apakah yang harus kita lakukan agar kita selalu dikenang kebaikannya oleh keluarga kita, khususnya ketika ada percekcokan, perselisihan dalam rumah tangga? Masya Allah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Bapak Ibu
Pemirsa UB TV yang dirahmati Allah, dalam kehidupan rumah tangga pasti akan ada ujian-ujian yang harus kita lalui, harus kita lewati. Mulai dari perselisihan, perbedaan pendapat, bahkan percekcokan, pertengkaran pun mungkin akan menjadi bumbu dalam rumah tangga kita. Khususnya di tahun-tahun pertama, ketika suami istri egonya masih tinggi, sama-sama ingin menang sendiri, hanya ingin dimengerti, maka masing-masing dari kita harus sadar diri. Ketika salah satu pasangan, baik suami ataupun istri, sudah terbakar karena emosi, maka yang lain harus berusaha untuk menjadi air yang bisa mendinginkan. Kita harus belajar untuk saling mengerti, saling memahami, saling melengkapi. Firman Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Karena pasangan kita merupakan pakaian bagi kita, dan begitu juga sebaliknya. Maka dalam kehidupan rumah tangga ini, kadang kita harus belajar mengalah, kadang kita harus meminta maaf walaupun kita tidak salah, agar kita bisa menua bersama pasangan kita dalam sakinah, mawaddah, warahmah. Kalaupun ada pertengkaran dalam keluarga, jangan sampai dibawa keluar kamar. Tutup rapat-rapat masalah keluarga kita. Jangan menceritakan aib keluarga kita pada orang lain. Kita harus belajar dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Di dalam Al-Quran diceritakan, beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku menceritakan keluh kesahku, kesedihan-kesedihanku hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Hanya Allah tempat kita berkeluh kesah. Hanya Allah tempat kita mencurahkan semua isi hati kita. Karena hanya Allah yang dapat merubah keadaan kita. Kecuali jika kita memang ingin mencari solusi dengan bermusyawarah kepada orang yang tepat. Sekali lagi, bermusyawarah kepada orang yang tepat, bukan kepada semua orang. Karena sabda Rasulullah, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidaklah rugi orang-orang yang beristikharah dan tidaklah menyesal orang-orang yang bermusyawarah. Dan di sini saya ingin sharing beberapa tips, berbagi beberapa cara agar rumah tangga kita tetap langgeng. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, kita mau emosi, kita mau marah, kita mau mengamuk, maka segera lakukan dua hal. Yang pertama, segeralah berwudu, ambil wudu. Kemudian yang kedua, setelah berwudu, segeralah ingat kematian, ingat mati. Sabda Rasulullah, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah mengingat kematian. Kita bayangkan diri kita sedang memakai kain kafan. Kita bayangkan kita hari ini akan meninggal. Maka insya Allah emosi kita akan mereda. Kita tidak akan jadi mengamuk kepada pasangan kita. Karena kita sadar bahwa pasangan kita lah yang akan mengurus jenazah kita. Mereka lah yang akan memandikan, mengkafani, menyolati, dan mendoakan kita setelah kita tiada. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimanakah cara menjaga hubungan baik kepada sesama manusia tanpa melihat latar belakang suku dan agamanya? Masya Allah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Islam mengajarkan kita untuk memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wal ya'ti ilan nasil ladzi yuhibbu ayyuta ilaih. Hendaklah seseorang memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan. Jadi berbuat baik dan bersifat rahmah, memberikan kasih sayang bukan hanya sebatas sesama muslim, tapi kepada semua orang tanpa memandang apa agamanya, apa sukunya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang berbeda agama dari kita, selama mereka tidak memerangi kita, selama mereka tidak mengganggu kita. Dan bukan hanya kepada sesama manusia,
Bahkan kepada hewan pun Islam mengajarkan kita untuk bersikap baik dan memberikan sifat rahmah, memberikan kasih sayang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diceritakan dulu ada seorang wanita pendosa, wanita tunasusila. Tapi dia dimasukkan ke dalam surga hanya karena memberi minum anjing yang hampir mati kehausan. Allah memberikan dia hidayah. Allah mengampuni dosa-dosanya karena di hatinya masih ada sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat belas kasih. Sebaliknya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan bahwa kelak ada seorang wanita yang akan dimasukkan ke dalam neraka hanya karena seekor kucing. Dia mengurung kucing itu, tidak diberi makan dan tidak pula dilepaskan untuk mencari makanannya sendiri sampai kucingnya mati kelaparan. Dia pun akan dimasukkan ke dalam neraka karena dia sudah menzalimi seekor kucing. Wal'iyadzubillah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang di sekitar kita kelak bisa menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.